Oke anak-anak, hari ini kita materinya tentang fabel. Kita review materi yang sudah Bu kita kasih kemarin supaya teringat lagi, supaya tidak lupa, oke? Oke, langsung saja. Apa itu fabel? Fabel adalah cerita fiksi berupa dongeng yang menggambarkan budi pekerti manusia yang diibaratkan pada binatang. Jadi fabel di sini ciri-ciri khususnya itu tokohnya adalah berupa binatang, tapi wataknya diibaratkan seperti manusia. Wataknya ibaratnya manusia. Kalau manusia berwatak sombong itu bagaimana? Manusia berwatak pandai itu misalnya binatangnya apa? Beda dengan cerita-cerita dongeng yang lain yang di situ tokohnya adalah manusia. Fabel di sini tokohnya adalah binatang. Kemudian ciri-ciri fabel. Fabel itu punya ciri-ciri yang pertama yaitu satu, tokohnya berupa binatang atau hewan. Yang kedua, bertingkah laku seperti manusia. Yang ketiga, memiliki rangkaian peristiwa atau sebab akibat. Misalnya tingkah lakunya seperti manusia, ya bagaimana? Manusia bisa berjalan, manusia bisa berpikir, manusia bisa makan dengan tangan. Nah, itu contohnya. Wataknya juga diibaratkan seperti manusia. Kemudian yang selanjutnya adalah unsur-unsur fabel. Unsur-unsur fabel yang pertama tokoh, yang kedua penokohan, yang ketiga watak tokoh, yang keempat setting atau latar, yang kelima tema, dan yang keenam adalah amanat. Amanat di sini sering kita sebut dengan nama koda. Oke, kita ke tokoh. Bedanya tokoh, penokohan, dan watak tokoh. Kalau tokoh itu berarti nama binatang yang ada di fabel itu namanya. Kalau penokohan itu ada antagonis, ada protagonis, ada tritagonis, ada figuran. Kalau watak tokoh itu sifatnya bagaimana? Mungkin sifatnya sombong, baik hati, terus jujur, itu contohnya. Nah, di sini antara watak tokoh dan penokohan tidak ada hubungannya. Misalnya seperti ini, kalau watak tokohnya baik, otomatis penokohannya dia antagonis. Tidak seperti itu. Kalau penokohan itu tidak ada hubungannya sama watak tokoh. Belum tentu watak tokohnya di situ baik, tapi dia perannya protagonis. Kalau penokohannya protagonis, bisa jadi wataknya mungkin antagonis. Yang maksudnya protagonis itu bagaimana? Ya kalau protagonis itu adalah tokoh utama. Tokoh utama itu apabila tokoh itu tidak ada, maka jalan ceritanya tidak berjalan atau tidak akan keluar. Kalau antagonis itu adalah sisi lain dari protagonis, maksudnya dia menentang protagonis. Kalau tritagonis itu penengah. Kalau protagonis dengan antagonis ada masalah, timbul masalah atau konflik, tritagonisnya muncul. Dia membantu menyelesaikan masalah, seperti itu. Lanjut kita ke setting atau latar. Setting atau latar dibagi menjadi 3. Ada latar waktu, latar suasana, dan latar tempat. Yang kelima, tema. Kalau tema itu adalah keseluruhan atau pencakupan isi dalam sebuah fabel. Misalnya fabelnya bertemakan atau bercerita tentang kehidupan sosial, berceritakan tentang persahabatan, itu seperti itu. Yang keenam, amanat atau pesan yang disampaikan dalam sebuah fabel. Yang selanjutnya adalah struktur fabel. Struktur itu berarti bagian-bagian yang ada di dalam fabel. Kalau manusia bagiannya ada kepala, ada anggota badan, ada anggota gerak. Kalau fabel itu strukturnya atau bagiannya ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Kalau orientasi itu adalah pengenalan. Pengenalan di sini bisa pengenalan tokoh, pengenalan latar, dan pengenalan atau munculnya masalah. Kalau komplikasi
itu ketika masalah yang sudah muncul di orientasi tadi, di komplikasi masalahnya memuncak. Jadi masalah demi masalah muncul, kemudian di komplikasi kita ada klimaks atau puncaknya suatu masalah. Yang ketiga adalah resolusi. Resolusi di sini bagian dari pemecahan klimaks, pemecahan masalah yang sudah memuncak. Kemudian yang keempat, koda, itu adalah pesan atau amanat. Koda di sini boleh ditulis dan boleh tidak ditulis. Oke, jadi seperti itu untuk struktur fabel. Lanjutnya kita ke jenis fabel. Jadi jenis fabel itu dibedakan berdasarkan wataknya, juga berdasarkan ada tidaknya koda. Kalau jenis fabel berdasarkan watak atau latarnya dibagi menjadi dua, fabel alami dan fabel adaptasi. Misalnya kalau fabel alami, tokohnya kita sebutlah monyet. Kalau monyet tinggalnya di mana? Di hutan. Kemudian kalau di situ fabelnya menceritakan monyet tinggalnya di hutan, berarti itu adalah fabel alami. Tapi ketika di situ fabelnya menceritakan tentang monyet yang bisa bekerja di bus, yang bisa bekerja di sekolahan, itu berarti fabelnya termasuk fabel adaptasi.